Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nailil Muna, NIM 122121930001, akan mempresentasikan analisis jurnal untuk memenuhi tugas dasar metodologi penelitian. Identitas jurnal, judul, penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning pada materi larutan penyangga kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Poso Pesisir Utara. Penulis Bayu Riyadi, Baharudin Hamzah, dan Jamaluddin Sakung. Jurnal Pendidikan Kimia FKIP Universitas Tadulako Palu Indonesia, volume 4 nomor 1 tahun 2015, ISSN 23026030. Reviewer Nila Nailil Muna. Selanjutnya yaitu struktur analisis. Struktur analisis sendiri terbagi menjadi 6, yaitu latar belakang, rumusan masalah, teori, metode, hasil, simpulan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Umumnya, pembelajaran kimia sering kita menemukan siswa yang kesulitan dalam menerima materi yang diajarkan. Kesulitan ini dapat disebabkan antara lain faktor internal, yaitu motivasi, inteligensi, minat, dan keadaan psikologi siswa. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat perlu diupayakan guru untuk memudahkan proses terbentuknya pengetahuan pada siswa. Namun, guru juga harus memperhatikan apakah pendekatan pembelajaran yang digunakan itu penerapannya sudah efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran kimia adalah pendekatan pembelajaran CTL, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada model pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan model pembelajaran konvensional? Selanjutnya, untuk menjawab perumusan masalah, kita perlu mengkaji pustaka atau teori. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih baik. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut aktivitas guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa adalah model cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran berkelompok sehingga dapat mengaktifkan siswa, sebab dalam kelompok mereka diharapkan dapat bekerja sama dan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Pendekatan kontekstual teaching and learning merupakan pendekatan yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan dan kebutuhan siswa. Pembelajaran kontekstual sangat baik apabila dipadukan dengan pembelajaran berkelompok, salah satunya yaitu pembelajaran kooperatif. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti berminat menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning, pendekatan yang selalu mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar sehingga siswa mengalami sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi, dengan harapan siswa akan lebih paham dengan materi yang diajarkan dan materi tersebut akan bertahan lama dalam pikiran siswa. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu dengan menggunakan metode kuasi eksperimen dengan nama rancangan static group comparison. Penelitian ini diambil 2 kelas. Satu kelas sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas diterapkannya pendekatan CTL,
Sedangkan kelas lainnya sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya pengujian normalitas, homogenitas, dan hipotesis penelitian yang dihitung berdasarkan data yang diperoleh pada tes hasil pembelajaran kesetimbangan kimia. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bagian ini akan disajikan hasil dari pengujian normalitas, homogenitas, dan hipotesis penelitian yang dihitung berdasarkan data yang diperoleh pada tes hasil pembelajaran kesetimbangan kimia. Adapun data hasil penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu sebagai berikut. Hasil pengujian prasyarat pengujian normalitas nomor 1 yaitu kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen untuk perhitungan pengujian normalitas diperoleh data di atas, maka memenuhi kriteria X2 hitung kurang dari X2 tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tes akhir untuk kelas eksperimen adalah terdistribusi normal. Yang kedua yaitu kelas kontrol. Pada kelas kontrol untuk perhitungan pengujian normalitas diperoleh dari data yang ada di atas, maka memenuhi kriteria X2 hitung kurang dari X2 tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tes akhir untuk kelas kontrol adalah terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu pengujian homogenitas. Pada pengujian homogenitas, kesamaan dua varian suatu data dengan menggunakan uji F, maka data tersebut memenuhi kriteria di mana F hitung kurang dari F tabel, dengan kata lain H0 diterima atau dalam hal ini tidak terdapat perbedaan varian antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Maka dapat disimpulkan varian tes hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen tersebut homogen. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar kimia kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Poso Pesisir Utara melalui penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning pada materi larutan penyangga, maka pengujian hipotesis ini menggunakan uji T, yaitu uji pihak kanan. Dari data yang terdapat di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning pada materi larutan penyangga. Sesuai dengan paparan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah hasil tes tertulis berdasarkan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, serta respon siswa terhadap metode yang digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan pendekatan CTL berbasis memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri Poso Pesisir Utara pada materi larutan penyangga. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. Perbedaan hasil belajar ini terjadi disebabkan karena penggunaan pendekatan CTL memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Materi yang disajikan oleh guru bukan begitu saja diberitahukan dan diterima oleh siswa, tetapi siswa diusahakan sedemikian rupa menemukan atau memecahkan masalahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian pendekatan CTL, di mana pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga yang menjadikan peserta didik sebagai subjek bukan semata-mata sebagai objek yang hanya menerima informasi dari pengajar. Sedangkan pada pembelajaran konvensional tidak nampak hasil pembelajaran yang signifikan. Hal ini dikarenakan pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang selalu didapatkan oleh siswa
sehingga mereka merasa bosan serta pembelajarannya terjadi secara monoton. Pada pembelajaran ini tidak terdapat hal-hal yang membuat siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran. Karena pada pembelajaran konvensional, guru menjelaskan penjelasan secara lisan dengan menggunakan metode pendekatan pembelajaran secara langsung tentang materi yang diajarkan, serta pada pembelajaran konvensional tidak dilakukan demonstrasi pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL. Kegiatan pembelajaran hanya dimulai dengan pemberian penjelasan tentang materi yang diajarkan, kemudian siswa ditugaskan untuk mencatat bagian-bagian materi yang dianggap penting. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning memberikan peningkatan terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Poso Pesisir Utara pada materi larutan penyangga dibandingkan dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional, di mana antara kedua metode pembelajaran tersebut terdapat selisih belajar yaitu sebesar 1,2 dengan taraf signifikan 0,05 dalam penggunaan pendekatan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran larutan penyangga merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang efektif untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan proses pembelajaran lainnya secara khusus pada pokok bahasan larutan penyangga.